Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai mengolah kekuatan marah nggih, sesuai dengan permintaan dari salah satu penonton nggih. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, yang namanya marah itu dikategorikan sesuatu hal yang buruk ya, atau sifat buruk. Sehingga kebanyakan marah itu diidentifikasikan sesuatu yang tidak baik. Dan sering diajarkan kita supaya untuk mencegah marah, menahan, memendam. Padahal mereka tidak tahu apa yang dialami atau penyebabnya marah itu apa. Pokoknya dilarang, tidak boleh, tanpa mengajari bagaimana cara mengalihkan marah itu sendiri menjadi sesuatu yang positif. Nah, sebenarnya dulur, marah itu hal yang manusiawi, di mana marah itu diperbolehkan ketika pertama melihat kezaliman atau marah untuk keadilan. Contohnya, menolak perilaku yang melanggar norma dan etika. Apabila ada seseorang yang melanggar itu, lalu tidak ada rasa marah, berarti patut dipertanyakan. Berarti sama saja dengan pelaku yang melanggar norma tersebut. Karena suatu perilaku yang melanggar norma atau etika, jika dibiarkan, hancur semuanya dulur. Kalau melihat salah satu keluarga atau saudara atau pasangan mungkin melakukan hal yang tidak baik, apakah hanya diam saja, tidak marah? Tentu marah di sini harus digunakan, karena itu pertanda menolak perilaku yang melanggar norma dan asusila. Contohnya lagi, membela orang yang lemah atau tertindas atau justru mengalami sendiri ya. Apakah hal itu tidak boleh marah? Tentu boleh. Marahnya ini untuk keadilan. Kalau hanya diam saja, memendamnya, lama-lama akan tetap meledak pada waktunya. Memang orang kalau tidak mengalami sendiri itu tidak akan tahu kok dulur. Makanya kadang orang itu yang disalahkan adalah, kenapa sih kamu kok marah-marah tanpa tahu penyebabnya, tanpa mau tahu dan mengerti kenapa orang tersebut marah. Jadi jangan mudah menjustifikasi orang yang marah itu sesuatu yang pasti buruk. Pasti ada alasannya tertentu. Apa yang menyebabkan dia marah? Kemudian marah yang diperbolehkan adalah marah untuk menegaskan batasan. Contohnya, Anda terus dilecehkan, direndahkan. Tidak terima dong ya kalau diperlakukan seperti itu. Kemudian panjenengan memberikan sinyal bahwa panjenengan menolak perilaku itu dengan cara marah. Itu boleh, asal tidak berlebihan, ada porsinya. Contohnya lagi dalam suatu hubungan, marah itu diperbolehkan supaya pasangan atau orang yang ada hubungannya dengan panjenengan itu bisa peka, bisa tahu perasaan Anda. Tetapi hal ini juga harus dikomunikasikan dengan komunikasi yang sehat supaya tidak terjadi salah paham. Jadi marahnya itu karena apa? Supaya tahu, nggih. Dan marahnya itu dengan nada tegas, tanpa teriak-teriak ataupun berkata kasar. Nah, itu yang diperbolehkan untuk menegaskan batasan. Kemudian marah yang diperbolehkan lagi, marah untuk perbaikan. Nah, contohnya menegur kesalahan supaya tidak diulangi lagi, untuk memotivasi diri ya, supaya tidak meledak-ledak dan juga tidak berkepanjangan. Nah, ini marah yang diperbolehkan untuk perbaikan diri. Dan yang keempat adalah marah dengan niat baik. Marah dengan niat baik ini juga diperbolehkan ya, dengan tujuan mengingatkan seseorang supaya tidak terjadi bahaya dengannya. Contohnya melihat ada orang yang ingin
melakukan tindakan yang bisa mengancam nyawanya, kemudian dengan marah membentaknya, jangan melakukan itu. Nah, misalkan karena kalau tidak dimarahi mungkin dia bebal. Nah, boleh ya marah seperti itu, atau menghindari mereka dari perbuatan buruk. Nah, ini boleh dilakukan. Jadi tidak semua marah itu buruk ya, tidak semua marah itu jelek. Kita itu manusia, bukan malaikat, yang mana setiap nafsu ya, termasuk marah itu kan nafsu, kalau dialihkan menjadi sesuatu yang baik, jadinya juga akan baik. Kalau dihilangkan itu jelas tidak mungkin dulur, karena manusia ini panggonane salah dan hilaf. Yang bisa adalah meminimalisir nggih, supaya ben gak sidik-sidik nesu, ben gak sidik-sidik gampang ngamuan. Jadi ada maksud tujuan dari kemarahan tersebut. Boleh, tetapi harus bisa mengendalikan nggih, tidak membabi buta. Jika digunakan dengan benar, maka marah ini bisa dipergunakan menjadi perubahan yang lebih baik loh dulur. Orang marah itu kekuatannya itu bisa berkali-kali lipat. Dan pada saat marah itulah biasanya kekuatannya itu powerful. Orang marah itu energinya kuat. Kalau tidak bisa diarahkan, ini akan menjadi berbahaya. Nah, sekarang bagaimana cara menjadikan marah menjadi kekuatan? Yang pertama, salurkan energi itu menjadi sesuatu yang produktif dan kreatif. Dulur, panjenengan hobinya apa? Ini bisa disalurkan nggih. Misalkan suka menulis, maka ketika rasa marah itu tiba, ekspresikan kemarahan Anda lewat hobi Anda. Lewat hobi menulis, mungkin bermusik, bernyanyi, melukis, atau kreativitas lainnya yang panjenengan miliki. Luapkan ke situ. Jadikan rasa marah itu kemampuan untuk meningkatkan diri dan pembuktian kemampuan panjenengan. Karena dalam marah itu ada kekuatan powerful yang bisa digunakan atas apapun yang Anda lakukan. Yang kedua, fokus pada aksi, bukan reaksi. Ciptakan solusi, gunakan energi untuk bertindak, untuk menyuarakan pendapat Anda, membuat perubahan ataupun membantu orang lain. Cara-cara tersebut itu efektif untuk menjadikan marah menjadi kekuatan, dan hasilnya itu akan lebih baik karena marahnya itu tidak ngawur ya, terfokuskan. Memang tidak mudah dulur, tidak semudah berkata-kata. Teori itu berbeda dengan praktek. Tetapi kalau kita mau berpikir nih, daripada mengeluarkan tenaga powerful yang tidak ada gunanya, lebih baik dialihkan ke sesuatu yang bisa meningkatkan kebaikan maupun perubahan pada diri kita. Itu akan hasilnya itu akan membuat diri kita senang juga, bahagia juga. Jadi marahnya ini tidak sia-sia. Tetapi bagaimana kalau mengalami marah langsung makwet gitu ya, sudah tidak bisa berpikir lagi. Karena yang namanya marah itu tidak semuanya bisa dikontrol. Itu bagaimana caranya? Nah, panjenengan bisa melakukan teknik pernafasan di mana untuk menekan rasa marah itu. Setidaknya panjenengan bisa sedikit lega dan bisa berpikir lebih baik lagi. Jadi dulur, ketika panjenengan marah, panjenengan bisa praktekkan ini. Ini cara yang sederhana. Teknik pernapasan dalam, mudah, simpel, sederhana, tapi khasiatnya luar biasa. Caranya begini, yang pertama, ketika langsung makwet gitu ya, marah gitu ya, jangan mengikuti kata hati dulu ya, karena kata hati ini sudah terkontaminasi dengan emosi. Yaitu dengan cara tarik nafas 2-4 detik, kemudian rasakan sampai udara ini berada di perut ya, nggak hanya di dada ya. Kemudian tahan selama 3 detik. Gunanya adalah untuk membantu menstabilkan pikiran. Kemudian hembuskan ya 4-6 detik melalui mulut. Dan juga bayangkan
permasalahan Anda, emosi Anda itu juga ikut keluar bersamaan dengan keluarnya udara melalui mulut panjenengan. Gini ya, ulangi beberapa kali sampai panjenengan merasakan agak lega atau sudah lega. Memang sederhana dulur, tetapi tahukah panjenengan teknik ini meredakan reaksi fisik, di mana menurunkan respon ketegangan otot dan juga jantung. Orang kalau marah kan biasanya jantungnya ini kan deg-deg gitu ya, berdetak kencang ya, dan juga otot-otot itu tegang, makanya orang marah itu capek dulur setelahnya. Nah, ini manfaatnya kalau panjenengan melakukan teknik pernafasan dalam. Saat panjenengan melakukannya, waktu menahan nafas ini bisa mengalihkan fokus dari emosi ke solusi. Dan juga manfaatnya adalah melatih kesadaran diri, di mana tubuh itu bisa merespon ya, jadi peka terhadap respon emosi. Nah, itu manfaatnya ketika panjenengan marah lalu melakukan teknik pernafasan dalam. Kemudian kalau panjenengan posisi marahnya itu berdiri, maka duduklah. Kalau duduk belum bisa membuat panjenengan lebih tenang, maka berbaringlah. Apakah boleh menangis, Vitka? Boleh, karena menangis ini lebih baik daripada berkeringat. Kenapa? Saat menangis, segala permasalahan Anda ya, yang ada di tubuh ini, itu bisa dikeluarkan melalui air mata bersama keluarnya emosi. Tetapi kalau ndak nangis tapi justru berkeringat, itu malah berbahaya dulur. Tandanya itu dipendam dan tubuh itu sebenarnya ndak kuat ngempot, akhirnya keluar keringat. Energi yang dikeluarkan tertahan, keluarnya berupa keringat tapi masih terpendam, yang suatu waktu itu pasti akan tetap menjadi bom waktu. Berbeda kalau panjenengan bisa menangis, menangislah. Bersamaan dengan keluarnya air mata, segala permasalahan panjenengan setidaknya turut ikut luruh. Nah, lalu bagaimana leluhur-leluhur dahulu itu mengatasi marah? Dahulu dulur, leluhur itu kalau marah mengekspresikan melalui kearifan lokal dan nilai kehidupan, melakukan meditasi dan doa, cerita rakyat yang mengandung pelajaran. Contohnya tokoh pewayangan seperti tokoh bijak, Semar ataupun Punakawan, mengambil inspirasi dari tokoh pewayangan. Dan ada juga yang dengan ritual adat Tetapi ada pula yang melakukan dengan ucapan sumpah serapah. Jadi cara mengekspresikannya itu berbeda-beda. Sama juga dengan kita bagaimana cara berpikir kita, tentunya tidak semuanya baik ada pula dengan melakukan hal-hal yang merugikan ya. Banyak ya cerita-cerita rakyat yang bisa panjenengan lihat sebagai contohnya. Tentu di situ ada nilai-nilai kebaikan dan juga sesuatu yang bisa diambil pelajarannya dari perbuatan yang tidak baiknya juga ya. Contohnya kemarahan yang membabi kita. Jadi mau baik dan buruk itu tetap bisa diambil pelajarannya. Nah, karena seringnya kita itu diajarkan supaya marah itu tidak boleh. Marah itu buruk, kamu jangan mudah marah. Kamu harus sabar. Kamu harus bisa menahan, kamu harus bisa memendam. Pada akhirnya marah ini justru bisa berbahaya, Kenapa? Bahayanya orang yang marah karena ditahan dan dipendam itu bisa menyebabkan stres kronis, tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, gangguan jantung, depresi, kecemasan, frustasi, melakukan sesuatu hal atau mengalihkannya kepada hal-hal negatif, ataupun akan meledak pada waktunya. Nah, ini dulur bahayanya orang yang selalu dipendam rasa marahnya.
Karena mungkin marahnya ini pasti ada alasan tertentu nggih. Jadi kalau ada orang yang marah nggih, mungkin karena dia ini sudah lama memendam apa yang dirasakannya. Saya paham betul dengan orang-orang yang melakukan sesuatu yang mungkin bagi kebanyakan orang itu adalah hal yang buruk. Tahukah panjenengan kalau panjenengan ini paham mengenai psikologi seseorang ya, maka panjenengan ketika melihat orang yang marah-marah dan tahu sebabnya itu jadi kasihan loh. Tidak akan terpancing dengan kemarahannya. Berbeda dengan orang yang memiliki kepribadian ganda. Ini berbahaya. Kenapa? Karena marahnya ini, karena dia sebenarnya tahu marah itu bisa dialihkan menjadi sesuatu yang baik, tetapi memang sengaja dipergunakan untuk kepentingannya. Nah, iki sing bahaya. Jadi dulur, kalau panjenengan nggih tahu orang di sekitar panjenengan ini kok marah, jangan langsung dijudge ya bahwa kamu itu kok buruk sekali, gampang marah gini dan lain sebagainya. Tapi lihatlah dulu apa yang dia alami sehingga dia sampai marah segitunya. Karena semua orang itu tidak sama nggih level batas kesabarannya. Saya itu sering kalau ada orang yang curhat ke saya, marah, dalam posisi marah itu, saya tidak menghakimi. Saya biarkan saja, biarkan dia meluapkan rasa emosinya dulu. Karena kalau saat sedang marah itu percuma, mau dibilangi apapun itu percuma. Energinya ini belum keluar semuanya, tapi kalau sudah keluar semuanya ya baru kita ngomong, nanti kita akan didengarkan. Nah dulur, mulai saat ini ya, bagi panjenengan yang punya saudara atau teman atau pasangan yang marah-marah, jangan keburu dimarahi balik atau dijudge itu sesuatu yang buruk, tapi lihat dulu apa yang dia alami, trauma apa yang menyebabkan dia seperti itu. Nanti kalau tahu penyebabnya dan dia bisa mengeluarkan itu, dia nggak akan jadi orang yang marah-marah lagi. Kecuali memang dasarnya pemarah ya, dimana dikit-dikit marah. Nah ini berarti sudah menjadi watak. Nah, watak itu sulit disembuhkan ya. Kalau watuk, batuk itu bisa, tapi kalau sudah watak itu tidak bisa disembuhkan kalau bukan kesadarannya diri sendiri. Jadi jangan dikebiah-uyah gitu lur. Wong nesu kuwi gak kabeh padha. Nesune krana apa? Nesu apa mergo kebacut? Apa nesu pancen penggaweane? Lek wis penggaweane umbar ae wis dadi panganane bendinane. Nah, kita fokusnya ini adalah orang yang sebenarnya tidak gampang marah, tetapi kenapa kok jadi pemarah itu loh. Baik dulur, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Yang suka marah-marah monggo kumpul. Saya Fitri Ika, salam rahayu.